Assalamualaikum, Assalamualaikum. hai. Waalaikumsalam. Oke, suara gue kelas ya, Pak? Jelas, jelas. Gue jelas suaranya. Oke, sip, sip. Oke. Siap. Apa kabar, Pak? Kita ketemu lagi. Ya, ketemu Dua lagi dua mingguan minggu Brandon ya. lagi. Kita ketemu 2 mingguan. Ya, kita ketemu 2 mingguan. Ah, dan kita ngelanjutin Di nih, Pak ya. Weekly Brand DNA Talk. Iya, kita Silakan. lanjut Silakan. mengenai brand taksonomi. Eh, udah pertemuan ketiga nih brand taksonomi, Mas Freddy. Ya, Siap. kita pertemuan pertama kita membahas tentang 2 pengelompokan brand taksonomi, itu positivistik dengan konstruktivistik. Kemudian dari situ turun menjadi 7 pendekatan brand taksonomi: economic, identity, consumer, personality, relational, komunitas, dan cultural. 5 pertama udah kita bahas ya minggu lalu ya. Mungkin nanti bisa sedikit di preview sama Mas Freddy. Kemudian yang saya masih recall dari pertemuan kemarin adalah berdasarkan pengelompokan taksonominya, kelompok positivistik ini berangkat dari perspektif pemilik brand ya. Betul ya Mas? Yes, exactly. Ya. Mereka banyak membahas mengenai 2 yang pertama, economic dan identity, Yes. sehingga menciptakan ekuitas brand yang berasal dari marketing mix. Yes. 4P itu ya. Yes. Iya. Kemudian 3, 4, 5, consumer, personality, dan relational itu saling berkesinambungan. Mereka Yes. berangkat dari perspektif konsumen, ya kan, bahwa konsumen lah yang membentuk sebuah brand, bukan dari si brand owner seperti 2 pendekatan pertama. Kemudian setelah tercipta brand oleh si konsumen, dia mencari sesuatu yang personalitinya sama dengan dirinya, gitu. Yes, exactly. Setelah mix and match dari konsumen dengan personalitinya, terciptalah yang disebut relasional tadi ya Pak ya. Benar Mas. Tuh. Nah, benar sekali. ada 2 yang terakhir nih yang menarik sebenarnya, ini dan yang kompleks nih Mas. sekarang lagi betul. Sekarang lagi sudah beberapa tahun ini mengenai komunitas dan cultural ini sering dihembuskan para marketer ya, sebagai Benar. salah satu komponen untuk membangun brand mereka, gitu. Benar. Ya, Pak, dari Benar sisi Mas. taksonomi brand ini gimana sih Pak? Kita bisa ngulas si komunitas dengan cultural. Nah, ini yang menarik nih. Kalau misalnya kita yang barusan Mas Erwan bilang ya, ketika kita bicara ada 2 pendekatan, ada 2 paradigma. Kita bicara positivistik, yang kedua adalah konstruktif atau yang bilang interpretif. Dari situ berkembang ke dalam 7 bagian. Nah, ini yang menarik. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh ya Mas ya. Yang keenam, yang ketujuh itu agak unik pendekatannya. Dan menurut saya itu kompleks. Ya. Kenapa saya bilang kompleks Mas? Ketika kita bicara 2 pendekatan yang pertama, ketika kita bicara pendekatan yang lebih berdasarkan saya lupa tuh apa yang pertama tadi Mas? Economic dan identity. Yes, economic identity, sorry. Ya. Itu adalah satu pendekatan yang basisnya adalah bahwa yang membentuk ekuitas, yang membentuk brand value dari sebuah brand itu adalah pemasar. Kita sebagai marketer, brand owner ya. Yes, kita sebagai brand owner yang mempunyai kuasa, kita mau apa ya? Misalnya nih, saya pengen buat produk ini seperti ini. Ya. Yang punya wewenang saya nih. Saya pengen yang barusan Mas Erwan bilang dengan menggunakan marketing mix. Ada produknya mau buat seperti ini, kemudian kita bicara mau di place-nya di mana dan lain sebagainya. Berarti kita yang punya kontrol, Mas. Ya. Sama tuh ketika akhirnya kita bicara pendekatan yang kedua masih dalam satu sisi juga tadi.
dalam sisi yang pertama pun dari aspek perusahaannya. Lagi-lagi kita sebagai pemasar yang mempunyai apa ya, yang mempunyai kekuatan penuh untuk melakukan proses pengontrolan persepsi. Ya. Nah, saya sedikit ngulang ya Mas, nggak apa ya Mas ya? Iya. Oke, terus kemudian Ini pertemuan terakhir harus di preview, Pak. Diulang lagi ya. Iya. Supaya kembali ingat. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam fase yang kedua. Ada 3 pendekatan yang barusan Mas Erwan bilang. Ini adalah pendekatan yang mulai di tahun 1990-an, di mana pendekatan ini ada 3 akhirnya. Yang satu adalah berbasiskan konsumen, yang kedua adalah berbasiskan kepribadian, atau personality tadi, yang ketiga adalah berbasiskan relasional. Ya. Persis yang Mas Erwan bilang tadi. Ya. Tapi yang menarik, Mas, dari tadi ketika kita bicara 1 dan 2 yang jadi center of universe-nya adalah kita sebagai pemasar. Kita yang pengen membuat brand kita seperti apa? Lewat marketing mix dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke pendekatan yang ketiga, pendekatan yang berbasiskan konsumen, yang jadi center of universe-nya adalah konsumen. Betul. Ya, ini sudah mulai sulit nih, Mas. Ya. Kenapa saya bilang sulit? Karena ketika bicara pendekatan ini, kita udah nggak bisa lagi mau ngapa-ngapain. Kalau saya bilang produk saya bagus, kalau produk saya bagus, belum tentu menurut konsumen produk saya bagus. Iya. Kalau konsumen kita cuma 1 orang, 2 orang, oke Mas ya. Iya. 200 juta penduduk Indonesia coba, repotnya setengah mati. Iya. Nah, kemudian masuk ke pendekatan yang keempat dan yang kelima. Ketika kita bicara pendekatan yang ketiga, tadi kita bicara berbasiskan konsumen. Berarti info dari konsumen kita tarik, kita dapatkan insight dari situ, tapi ketika pendekatan keempat dan kelima, itu sudah mulai adanya hubungan timbal balik. Ya. Makanya di sini ada yang namanya personality dan relasional. Ya. Ketika kita bicara pendekatan yang berbasiskan kepribadian, dari situ kita melihat apa? Konsumen ngelihat kita punya kepribadian, kita melihat konsumen memiliki kepribadian. Sudah ada hubungan 2 arah. Sudah semakin kompleks. Ya. Kalau kayak gini, bukan 1 tambah 1, 2, Mas. Iya. Ya. Kalau tadi ketika kita bicara pendekatan yang pertama, yang jadi senternya adalah kita sebagai para marketer, enak gitu. Kita punya otoritas penuh untuk buat kita punya brand seperti apa. Tapi begitu masuk ke fase yang kedua, sudah tidak bisa sembarangan lagi. Makanya ketika berbasiskan konsumen, the center of universe sudah berubah. 4 dan 5 sudah ada hubungan 2 arah. Nilainya ini bukan lagi kata saya sebagai pemasar, tapi juga hasil dari dialog antara saya sebagai pemasar, sebagai brand owner, kita sebagai brand owner, dengan konsumen sebagai konsumen kita. Sudah semakin kompleks. Yang tadinya kita bicara 1 arah, sekarang menjadi dialog. Ya. Ada beberapa literatur yang bilang ini dengan istilah diadik. Diadik. Ya, 2 arah. Semakin kompleks. Ya. Karena kita bicara interaksi, bahwa ekuitas itu bukan dari apa kata kita, tapi bukan lagi dari kata konsumen, tapi dari hasil interaksi. Kalau interaksinya bagus, Mas. Ya. Ingat ada salah satu kalau nggak salah CEO dari Coca-Cola dulu, dia bilang bahwa produk diproduksi di pabrik, tapi ketika bicara brand, dibentuk di customer mind. Ya. Ini seperti yang Mas Eblan bilang kemarin ya. Semakin kompleks. Karena hubungannya sudah interaksional. Ya. Misalnya kita beli sesuatu produk. Ketika kita beli sebuah produk, kita mikir, ini produk ini kata iklan
enak. Hmm. Mungkin kata iklan asin nih produk. Oke. Ketika itu terjadi, persepsi kita bilang, wah ini yang saya cari. Saya memang cari yang asin. Tapi ketika akhirnya kita beli hasil tidak sesuai dengan harapan, interaksi yang terjadi tidak sesuai harapan, kira-kira konsumen puas nggak? Ya, Tidak akan. betul. Ya. Jadi agak kompleks tuh sekarang. Ya. Makanya ketika bicara pendekatan yang kedua, itu kita bicara adalah pendekatan diadik. Bahwa yang membentuk nilai itu adalah sesuatu yang diciptakan bersama dengan antara diciptakan sebagai hasil dialog atau interaksi antara pemasar dan konsumen. Berkembang. Nah, ini yang kita akan diskusi malam ini, Mas. Masuk ke dalam fase yang ketiga. Ya. Kalau tadi kita bicara diadik antara pemasar sama si pemilik merek, si brand owner sama si konsumen, hubungannya hanya hubungan dua arah. Ya. Nah, sekarang masuk ke pendekatan yang ketiga. Ini yang kita sebut sebagai pendekatan komunitas, Mas. Apa jadinya kalau ternyata konsumen dan konsumen ngobrol? Kalau tadi kita bicara dua arah ya, Mas ya, dari atas ke bawah, bawah ke atas, yang barusan saya bilang dengan hubungan diadik, sekarang kita bicara hubungannya konsumen, ini adalah brand owner, di sini adalah konsumen, di sini ada konsumen. Oke, di atas ini adalah diadik. Ini diadik. Tapi yang bawah ngobrol, Mas. Konsumen sama konsumen ngobrol. Nah, makanya ketika kita ngelihat pendekatan yang ketiga, ini adalah pendekatan yang menarik. Kalau tadi kita bicara interaksi antara konsumen dan produsen, sekarang interaksi sosial antara konsumen dan konsumen di dalam sebuah komunitas. Interaksi sosial ya, Pak? Ya. Key poinnya ya. Persis. Nah, ini yang ada yang nulis tuh, ya, bahwa konsumen ketemu konsumen. Yes. Ini yang kompleks sekarang ketika kita bicara. Tadi kita bicara antara produsen dan konsumen itu sudah kompleks ya. Padahal kita nggak pernah tahu konsumen itu punya mindset seperti apa. Sekarang konsumen dan konsumen ngobrol. Ya. Ini jadi semakin kompleks akhirnya. Karena ketika akhirnya kita bicara pendekatan yang kedua, yang jadi center of universe-nya itu adalah interaksi sosial. Interaksi sosial antara konsumen dengan konsumen, Mas. Ya. Masalahnya, ketika kita bicara interaksi sosial di dalam komunitas, kadang-kadang unseen, Mas. Betul, Pak. Kita nggak bisa tahu loh itu interaksinya kayak apa. Saya sedikit merefer salah satu konsep lama, Mas. Konsep ini kalau saya tidak salah, sebentar, saya agak-agak lupa. Ini dibuat oleh Muniz dan Ugin, kalau salah. Ya. Itu tahun 2001. Ya. Ketika konsep ini muncul, dia bilang bahwa merefer dengan definisi kata komunitas. Bahwa kalau kita bicara arti kata komunitas, halo Mas, masih bisa dengar suara saya Mas? Iya ya, clear kok Pak. Clear ya? Nah, ketika akhirnya kita bicara merefer arti kata komunitas, nah ini menarik ketika kita melihat kata komunitas, ya. Karena komunitas itu sebuah kumpulan konsumen yang tidak terbentuk based on geographic. Yeah. Ketika kita bicara komunitas, itu adalah aktivitas konsumen yang kita ngelihat terbentuk dari 3 hal. Ya. Ini menarik yang memang dilakukan salah satu penelitian yang dilakukan oleh si Muniz sama Ogwin tahun 2001.
Karena ini akhirnya dasar banyak sekali konsep-konsep yang ngebahas masalah brand dan komunitas. Ya. Ini salah satu yang mengemukakan ide mengenai brand community. Komunitas yang tidak terikat secara geografik, tapi terikat dari interaksi sosial di antara para pengguna brand. Nah, makanya semenjak teori ini muncul, banyak sekali marketer yang menggunakan pendekatan ini dalam membangun loyalitas terhadap konsumennya. Kenapa? Karena di luar boundaries geografik. Yang kita lihat itu bahwa interaksi itu terjadi antara konsumen di bawah. Dan menurut teori Muniz juga, dia bilang ada 3 tanda yang membentuk sebuah komunitas. Ini yang menarik. Yang pertama adalah sharing conscious. Apa tuh Pak? Sharing conscious. Bahwa kita menganggap bahwa ada satu kesadaran bersama terhadap manfaat atau fungsi dari sebuah brand. Kesadaran bersama atas manfaat. Kemudian kita bicara yang kedua, ada yang namanya ritual dan tradisi. Ketika kita bicara ritual dan tradisi, ini menarik, Mas. Kenapa? Karena cara komunitas, cara konsumen di dalam komunitas, dalam mengkonsumsi, itu mereka membentuk sebuah cara sendiri dalam mengkonsumsinya. Yang terakhir, karena dia a part of, bagian dari sebuah komunitas, ada tanda yang ketiga, yaitu adalah moral responsibility. Nah, ketiga tanda ini yang akhirnya menjadi dasar pembentukan basis dari komunitas. Ini yang menarik ya. Kenapa? Karena ketika bicara komunitas itu, kalau kita bicara asumsinya bahwa dia terbentuk dari interaksi konsumen di dalamnya. Terbentuk dari interaksi antar anggota komunitasnya. Ya. Ada satu gagasan bahwa ternyata hubungan itu bukan lagi tercipta 2 arah, tapi 3 arah. Cara pertukaran merek konsumennya berubah. Kemudian yang kedua, kita melihat pendekatan komunitas itu menambahkan adanya satu perspektif mengenai social brand, bahwa brand itu bukan tumbuh baik dari brand owner ke konsumen, atau kebalikannya, tapi brand itu pun terbentuk dari interaksi sosial. Ini yang menarik, ya. Ketika akhirnya kita melihat pertukaran sebuah brand antara brand owner sama konsumen akibat dari interaksi sosial, ini yang membuat community brand menjadi hal yang menarik. Karena sulitnya, ya. Kalau saya secara personal belum berani sebenarnya ketika melakukan pendekatan brand community. Kalau menurut saya loh Mas ya. Untuk kenapa Mas? Resikonya besar. Tadi saya bicara konsumen, kita ngatur konsumen aja susah Mas. Iya betul. Sekarang kita ngatur interaksi antar konsumen. Ya. Kita nggak pernah tahu tuh. Ya. Antara konsumen yang satu sama konsumen lain tuh ketika dia ngobrol di bawah nih. Aduh. Walaupun sudah banyak sekali. Apa Mas? Faktor yang uncontrollable ya? Yes. Ya. Kalau saya secara personal, sementara saya masih menghindari. Kenapa? Karena saya masih belum tahu caranya. Gimana cara mengontrol persepsi di bawah. Ya. Karena ada satu konsep yang menarik. Kalau saya nggak salah dari Whipperford tahun 2005. Dampak dari interaksi sosial, the worst case, konsumen Anda bisa membajak brand Anda. Nah, loh. Karena persepsi dibentuk di benak konsumen, jadi kalau menurut konsumen salah produk loh. Iya. Ya, akan tercipta persepsi baru.
akan tercipta satu asosiasi baru di pasar. Kalau itu terjadi, dampaknya seperti snowballing. Nah, ini yang agak repot kalau kita bicara pendekatan dari komunitas. Ya. Tapi di lain sisi, walaupun memang ternyata sulit untuk dilakukan, kenapa? Karena konsumennya unpredictable, tapi ketika kita berhasil membangun cohesiveness dari yang namanya komunitas, komunitas kita akan menjadi brand ambassador kita. Dia akan bicara kemana-mana, produk kita bagus. Tapi tentunya tidak segampang itu ya, Mas. Betul, Pak. Itu, tadi itu. yes. Jadi sangat kompleks. Nah, itu pendekatan yang kedua, Mas. Itu pendekatan yang keenam ya? Kelima, keenam ya. Betul. Keenam ya. Jadi pendekatan keenam kita bicara bahwa pendekatan brand ngelihat dari kacamata interaksi sosial. Ya. Karena interaksi sosial, cara ngukurnya juga makanya sudah mulai ada yang namanya etnografi dan lain sebagainya. Karena kita lihat interaksi sosialnya. Nah, yang paling lebih sulit lagi nih, nah ini yang menarik, Mas. Ya. Pendekatan yang ketujuh. Ketika kita ngelihat brand, bukan lagi dari aspek komunitas. Ya. Karena kita ngelihat, kalau bisa dibandingin pendekatan yang ketujuh nih, kalau pendekatan ketujuh kan kita bicara lebih ke arah di level mikro ya. Di level komunitas. Sekarang kita bicara pendekatan yang ketujuh. Ketika kita bicara pendekatan ketujuh, kita melihat sebuah pendekatan yang menekankan pada kekuatan budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Ini yang menarik, ya. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat satu perjalanan panjang sebuah brand management, ketika bicara pendekatan budaya ini, secara tidak langsung, apa yang kita lakukan terhadap merek kita, itu dalam jangka panjang akan membentuk sebuah budaya. Sekarang PR-nya, sebagai para marketer, gimana kita riding the wave, atau kita meng-create new culture, creating new habit. Ya. Saya ambil contoh misalnya Starbucks, Mas. Everybody knows lah. Ya. Dia dianggap sebagai one of the best iconic brand. 1971 kalau saya nggak salah didirikan di Seattle. Tahun 2006 sudah punya 12 ribuan yang tersebar di seluruh dunia. Ya. Apa yang dilakukan Starbucks? Building brand yang akhirnya menjadi budaya. Mengubah cara bagaimana kopi dikonsumsi. Caranya kopi dikonsumsi, nongkrong, di kafe. Akhirnya bergulir, akhirnya menjadi new culture. Nah, ini pendekatan yang menarik. Kenapa? Karena ketika kita bicara pendekatan yang ketujuh, cara memandang brand, bukan lagi bicara dari aspek kita sebagai brand owner, kita pengen buat brand kita sebagai apa. Tapi kita ngelihat bahwa brand itu sendiri bisa riding the wave dari budaya yang ada. Atau kita meng-create new culture. Karena ketika kita bicara creating new culture, ini pun nggak gampang. Membangun budaya, Mas. Ya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya, waduh ya. Kalau ada orang yang tanya, Mas Freddy bisa gak? Oh enggak. Saya jujur, Mas. Ya. Karena kalau misalnya kita bicara tadi lah, misalnya saya sedikit mengulangi. Kalau pendekatan konsumen itu sebagai satu respon yang sebelumnya brand sebagai artefak menjadi diadik antara pemasar sama konsumen. Ada interaksi dua arah. Sekarang kita bicara triadik. Kita bicara interaksinya antara brand owner, konsumen, dan konsumen. Brand owner, konsumen, dan konsumen dalam bentuk segitiga ini.
Ketika bicara di bawah tadi kita bicara aspek komunitas, kemudian diangkat lagi ke level makro. Kenapa? Karena akhirnya budaya inilah yang akhirnya dibentuk. Ada satu perputaran ya. Karena ketika bicara pendekatan budaya, brand dianalisis sebagai satu artefak lagi. Artefak budaya yang bergerak melalui sejarah. Brand dianggap sebagai brand storytelling. Brand dianggap sebagai sebuah artefak budaya yang memiliki makna. Ya, tapi tentunya ini bagi brand-brand yang sudah quote-unquote ya Mas, yang sudah masuk ke dalam kategori ikonik. Ikonik. Ya. Karena dia pun harus membentuk wadah pemaknaan. Ini yang nggak pernah gampang, ya. Karena ketika bicara pendekatan budaya, identitas konsumen dianalisa pada tingkat kolektif, yaitu pada tingkat makro di atasnya. Ketika bicara dalam fokus budaya, merek itu atau brand itu menjadi center dari segala macam perdebatan yang terjadi di dunia sosial. Ini satu pendekatan yang relatif baru, 5-10 tahun terakhir, dan mulai banyak dibicarakan orang. Kenapa? Karena akhirnya dia menjadi wave, menjadi movement. Dari pendekatan brand as a culture, akhirnya kita bisa menganggap bahwa menjadi tren. Ini satu pendekatan yang menarik. Ya. Kenapa? Karena ketika kita sudah melihat dalam aspek makro, ya, bukan lagi dalam aspek individual, dari situ kita melihat bahwa efek, snowballing efeknya akan jauh impact. Nah, itulah. Sorry, gimana Pak? Ya. Nah, itulah ketika kita bicara 7 pendekatan, Mas. Ya. Jadi kita sudah menamatkan nih. Ada 7 brand approach yang diturunkan dari 2. Ya. Mungkin nanti kalau ada waktu kita mengadakan workshop, kita bahas satu-satu loh. Detailing. Ketika kita bicara brand dari pendekatan ekonomik seperti apa. Kemudian Anda sebagai para marketer, apa yang harus diantisipasi untuk itu? Apa yang Anda bisa lakukan untuk itu? Sampai ke pendekatan yang 7 tuh. Ketika kita menggunakannya bukan sebagai artefak dari marketing promo, tapi kita menggunakan budaya sebagai basis. Menarik loh Mas, karena kalau bicara yang aspek kultural, akhirnya banyak teori-teori baru Mas. Ya. Mulai dari pertama kali yang saya bilang tadi, ada satu teori namanya Holt, yang dia bilang aspek budaya tadi. Kemudian tahun 2004, ada yang namanya Arnold J. Thompson, yang dia bilang bahwa CCT, ya, customer culture teori, bahwa dia menganggap bahwa orang mengkonsumsi sesuatu, saya beli Starbucks karena simbol. Karena simbol yang ada di Starbucks, dan saya ingin melakukan proses mirroring. Saya menjadi dianggap sebagai Starbucks boy, misalnya. Ya. Kemudian teori-teori muncul tuh Mas ya. Ketika kita bicara karena budaya menjadi movement, ada yang namanya teori Naomi Klein yang dia bilang no branding, logo, no logo. Karena basisnya budaya. Kemudian kita mengenal lagi ada yang namanya ritual consumptions. Ketika kita menganggap bahwa brand itu bisa menghasilkan satu ritual consumptions. Mungkin Mas pernah ingat ada beberapa brand yang sudah melakukan pendekatan ritual consumption ya, di Puta, di Gila, di Cilu. Orang ketika mengkonsumsi itu bukan gara-gara saya pengen makan, enggak. Saya pengen mengikuti ritual. Ada orang kalau misalnya ngerokok misalnya gini-gini, buat apa? Itu ritual consumptions ya. Jadi sebenarnya dari pendekatan budaya tahun 2000-an, tahun 2002 ini bermunculan banyak sekali teori-teori baru tentang brand management. Ketika teori-teori baru ini bermunculan, akhirnya merubah persepsi orang melihat gimana memandang sebuah brand.
Semakin kesini kita semakin ngelihat ya Mas, bahwa brand itu hidup. Iya. Semakin ketika kita lihat dari pendekatan ekonomi, identity, dari consumer base, personality base, relational base, community, dan yang terakhir adalah kultural, kita ngelihat sebelumnya itu mati, akhirnya brand itu hidup, lahir, tumbuh dari interaksi antara dua living entity. Iya. Yang ketiga lebih gila lagi kan, tumbuh dari interaksi sosial. Betul. Ini menarik ketika kita bahas brand, man. Ya. Saya pun ketika saya mempelajari ini beberapa bulan lalu, saya berpikir bahwa saya dulu hanya ngeliat bahwa brand itu dibentuk di benak konsumen. Oh, ternyata nggak sesimpel itu. Kita bisa ngeliat dari berbagai macam perspektif. Ada 7 perspektif yang kita bisa ngelihat brand itu ngelihat dari aspek mana. Yang saya lakukan selama 20 tahun karir saya as a marketing profesional, saya hanya ngelihat dari satu sisi kan. Sisi yang pertama, dari economic value sama identity value. Ya. Yeah. Sampai ke konsumen sudah mulai dikit-dikit lah. Tapi ketika akhirnya saya ngelihat, saya pengen buat produk saya bagus atau tidak, PR-nya sekarang adalah gimana memasukkan aspek budaya di situ, gimana mempertimbangkan komunitas di situ, gimana melihat aspek interaksi sosial di situ. Ya, selesai juga. 7 pendekatan. Simple story-nya 7 pendekatan dari brand taksonomi ini adalah building habit ya, Pak Freddy ya. Apa tuh ya? Building habit terhadap konsumen untuk awareness brand ya. Ya, salah gitu. satunya. Karena kan di ujungnya kita sudah bicara tadi budaya kan, gitu. Yes. Sesuatu yang sifatnya historical, sudah ada story-nya, sudah ada ritualnya, dan sudah ada pride-ness-nya kan, ujung-ujungnya kan di situ. Exactly, Mas. Ini menarik, Mas. Sangat menarik. Nah, selesai juga. Yeay. Kompleks ya, taksonomi brand ini. Oh, kompleks. Saya ketika mengajar ini, saya akhirnya sharing ke mahasiswa saya misalnya. Ketika Anda ngelihat sesuatu, Anda mendefinisikan sebuah brand sekarang, itu sudah bukan lagi ngelihat tadi yang saya bilang ya, sebagai satu benda mati. Ya. Brand itu tumbuh. Brand itu hidup, berkembang, dan kalau kita tidak jaga, dia akan mati. Iya. Dan yang bikin kompleksnya lagi, tumbuh dan berkembangnya itu bukan gara-gara kita asuh, kita jaga. Tumbuh dan berkembangnya itu ditentukan oleh interaksi sosial. Betul. Makanya ketika kita bicara, ada satu konsep yang namanya brand life cycle. Ya. Sama ketika sebuah produk, dia ada punya satu life cycle. Brand pun punya brand life cycle. Oh gitu. Bukannya kalau sudah top of mind itu dia sudah akan jadi papan abadi dari sebuah merek. Jangan. Ya. Saya selalu bilang, yes, itu bisa. Syarat dan ketentuan berlaku, Mas. Oh gitu, tetap ada SKB-nya ya. Iya. Kalau kedua syarat ini terpenuhi, yes, dia akan menjadi legendary brand. Nggak akan turun, Mas. Selalu akan top of mind, bahkan bisa menjadi dominant brand. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Kira-kira apa, Mas? Tahu nggak, Mas? Apa tuh, Mas? Pertama, kita bisa jaga nggak kalau konsumen kita tidak berubah? Oke. Kita bicara target market kita, itu ya punya behavior yang sama, punya psikografi yang sama terus dari tahun ke tahun. Ya. Ya, ibarat kata nih, dari dulu sampai sekarang hanya nonton RCTI doang misalnya. Iya. Ya.
terekspos oleh hal yang sama, terus sehingga dia tidak berkembang. Selalu ngelihat sesuatu dari persepsi yang sama. Bisa nggak, Mas? Satu dari sejuta mungkin, Pak. Ada yang seperti itu. Karena tadi, kalau kita sudah bicara interaksi sosial, ya akan sulit ya stay fokus pada satu titik kan. Setuju. Gitu. Ya. Mindset kita kan akan selalu dipengaruhi kan, terinfluence terus kan. Itu hanya ngelihat dari satu sisi loh, dari interaksi individu loh. Belum lagi bicara yang barusan interaksi sosial. Nah, yang kedua, Mas, kalau memang ternyata bisa dijamin ini tidak berubah, kita tidak perlu mikirin yang namanya bahwa brand itu selalu harus dinamis. Oke. Saya tanya lagi, yang kedua, ini menarik. Ada jaminan nggak kompetitor kita diem? Nggak ada itu kayaknya. Kalau bisa sebagai kompetitor dia yang move duluan. Ya, jadi ketika kita bicara dua hal itu, konsumen, kita bicara kompetitor kita, dia nggak diem, dia selalu bergerak, selalu berubah. Belum lagi kalau kita punya kompetitor yang rajin banget melakukan inovasi produk. Waduh, susahnya, Mas. Ketika sudah melakukan inovasi produk, apa yang dia lakukan? Dia akan melakukan segala cara yang barusan Mas Erwan bilang untuk merebut posisi kita. Betul. Ketika itu terjadi dan kita diam, udah deh. Tidurlah. Makanya akhirnya brand itu kalau kita tidak jaga, brand itu akhirnya begitu masuk ke dalam tahap growth, dia akan masuk ke dalam tahap mature, dan kalau kita tidak jaga, dia akan decline and finally dead. Makanya brand itu, mungkin nanti kita akan sharing, ketika kita bicara apa sih yang harus dilakukan untuk melakukan proses sustaining the brands. Ya. Itu satu topik yang menarik lagi, Mas. Ya. Kenapa? Karena kan kita nih sebagai brand owner, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita mengidentifikasi konsumen supaya kita bisa buat brand, kemudian kita ngebangun brand kita promosi, dan lain sebagainya, sampai akhirnya orang menerima produk kita. Tapi ketika akhirnya kita sebagai pemilik brand, kita pengen buat brand kita berkembang, pengen buat brand kita tumbuh, dan kita harus berkembang juga. Kita melebarkan pasar. Ada satu konsep lama dari Ansoff, ya. Dia membagi ke dalam 4 kuadran. Saya biasanya menggunakan bagan ini kalau saya lagi misalnya kerja atau ada mungkin lagi diskusi sama orang ketika Fred, apalagi ya Fred untuk melakukan pengembangan bisnis. Yang pertama adalah market penetrasi. Kita bicara pasar yang sama, kita bicara produk yang sama. Gimana caranya bahwa kita melakukan deep penetrasi ke pasar. Kedua, kita bicara pasar yang sama, tapi kita serving dengan produk yang berbeda. Ini yang namanya product development. Yang ketiga, kita bicara market development. Kita bicara produk, tapi bukan lagi misalnya jualan di Jakarta, tapi kita jualan di Pulau Jawa. Market development. Atau kita pindah kuadran yang keempat. Kita bicara adalah kita creating new market, kita bicara creating new product. Diversifikasi strategi. Nah, nanti PR-nya, Mas, ketika kita melakukan 1, 2, 3, 4 strategi, itu kita akan dihadapkan sama satu yang namanya brand decisions. Brand decision. Kita akan pakai nama apa? Misalnya, ketika kita bicara nih, ya, ketika bicara majalah brand DNA, dulu dalam bentuknya majalah, ketika kita pengen buat online, kan masuk pasar baru ya, Mas? Betul. Apakah masih pakai nama yang sama atau pakai nama yang baru? Kebetulan yang kita dulu lakukan adalah kita menggunakan nama yang sama. Iya. Betul. Ya.
ini yang menarik ya. Ini yang kita sebut sama strategi branded house. Menggunakan nama yang sama untuk beberapa kategori produk. Atau kita pakai strategi house of brand, masuk ke pasar baru dengan brand baru. Nah, ini yang kita sebut adalah keputusan melakukan brand arsitektur. Ya. Buat brand arsitektur itu kompleks. Ya. Itu tuh bukan hanya capcip, bukan bang kucup ya. Ada 3 analisis yang harus dilakukan. Melakukan brand portfolio analisis, brand extensions analisis, sampai yang terakhir adalah brand hierarchy analisis. Baru kita bisa bilang, oke, seperti yang dilakukan oleh Unilever misalnya. Oke, kalau gitu, saya buat satu sabun mereknya Lux, buat satu sabun mereknya Lifebuoy, satu buat sabun lagi mereknya Dove. I'm serving 3 different kind of market with 3 different kind of product and brands. Wah, ini asik ya. Nantilah. Wow. Itu kita bicara ke situ berarti sih kita sudah bicara segmentasi pasar ya? Atau segmentasi konsumen? Yeah. Persis. Syarat utama ketika kita bisa melakukan brand portfolio dengan baik adalah kita harus mengidentifikasi pasar dengan sangat baik. Oke. Kalau tidak, saya garis bawahi ini, kalau tidak, Mas, ini kemungkinan terjadinya kanibalisasi. 2 produk masuk ke dalam 2 pasar, tapi pasarnya itu beririsan, mirip. Berarti si pasar yang mirip ini, dia bisa beli produk A atau dia bisa beli produk B. Betul. Dampaknya panjang. Sangat setuju yang Mas Erwan bilang tadi. Ketika bicara the rule of the game, ketika kita bicara how to sustaining the brands, melakukan brand decisions, melakukan yang namanya brand extensions, dan lain sebagainya, syaratnya satu. Apakah kita tahu pasar yang kita serving itu seperti apa? Dan bicara itu, kita harus memahami secara detail apa itu segmentasi. Segmentasi itu bukan hanya memilah dan membagi pasar. Lebih kompleks dari itu. Karena pengembangan usaha menurut saya itu dasarnya adalah segmentasi. Melakukan brand decision adalah segmentasi. Setuju. Dan saya nggak begitu ngerti, Mas. Ya. Makanya kita akan undang orang yang jago mengenai segmentasi. Nah, silakan Mas Erwan. Setuju Pak. Tadi yang Pak Freddy sudah sampaikan, sustainable brand itu perlu di-maintain, perlu terus diasah, perlu terus ditajemin, dan perlu terus fokus. Dan untuk menuju ke situ, salah satu syarat yang kita harus benar-benar kuasai adalah pasar, market, segmennya, siapa yang kita tuju dari produk yang kita punya, gitu, dari brand yang kita sedang bangun. Gitu. Buat teman-teman semua, 6 kali pertemuan ke depan dengan Brand DNA Talk ini, kita akan bahas mengenai segmentasi konsumen dengan pakarnya. Gitu. Kita akan bicara mengenai segmentasi konsumen 6 kali, Mas. 6 kali pertemuan. Rencananya begitu, Pak. Kita akan bahas dari sisi geografik, value, demografik, psikografik, behavior, persona, dan produktif. Waduh, gitu. Keren. Dan kita memang akan bahas dengan orang yang dari lulus kuliah sampai hari ini dia memang berurusan dengan konsumen. Gitu. Dia berurusan dengan market. Gitu. Keren. Nah, supaya dapat jadwalnya, supaya dapat informasinya lebih jelas, jangan lupa tetap sering-sering intip Instagramnya Brand DNA. Gitu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua bahwa Brand DNA itu portalnya adalah branddna.id.
Gitu. Teman-teman semua bisa sharing mengenai pengalaman, experience, journey ketika membangun sebuah brand atau ketika sedang memaintain atau membuat sustain brand yang dapat mandat untuk dikerjakan dari tempat teman-teman bekerja gitu. Or even you are an entrepreneur seperti Pak Freddy ketika merintis brand DNA dan sering di-sharing ke kita seperti malam ini gitu. We are most welcome buat teman-teman semua nulis di portal Brand DNA gitu. Kita akan terima, kita akan tayangkan semua tulisan teman-teman selama relevansinya dengan brand gitu. Di luar relevansinya dengan brand, ya kita akan seleksi lagi, kita akan preview lagi. Bisa nggak kita tayangin? We are the brand believer, Mas. Bahwa apapun yang kita bicarakan pasti kaitannya sama brand management. betul. Ini menarik ya. Mungkin ada beberapa yang baru yang apa yang baru join. Mulai dari 2 minggu lagi ya, Mas ya. 2 minggu lagi. Ya. Mulai dari 2 minggu ke depan selama 6 kali, ya, kita akan bahas mengenai segmentasi. Segmentasi itu bukan lagi bicara laki-laki, perempuan, bukan lagi bicara Jakarta, Serpong, bukan teman-teman. Ya, ini yang bicara bukan saya, yang bicara ini adalah orang yang jago banget, 20 berapa tahun dia? 20 tahun lebih berurusan sama konsumen. Dia tahu konsumen dari A sampai Z. Bukan hanya di Indonesia loh. Di Middle East, Afrika, Asia, dan mostly global company. Ya, jadi stay tune teman-teman. Teman-teman akan belajar ilmu yang luar biasa dari orang ini. Dia akan ngebahas 6 kali pertemuan, 6 jam ngebahas masalah segmentasi. Luar biasa. Ya. Dan saya pun nggak bisa nunggu nih, Mas. Ya. Karena bagi saya, ya, karena yang saya alami juga tadi seperti yang saya bilang sama Mas Erwan. Ketika brand akan berkembang, brand akan tumbuh, yang jadi dasar itu seberapa paham kita ngerti konsumen kita. Konsumen kita dinamis. Ya. Jadi, saya mau make sure ke teman-teman yang baru bergabung, 2 minggu lagi, 6 kali pertemuan ke depan, kita akan bahas mengenai segmentasi. Bayangin, 6 kali. Dan yang ngomong tuh bukan saya. Ya, 6 kali orang yang sudah lebih dari 20 tahun ngomongin masalah dan berkecimpung sama dunia konsumen. Betul. Ini menarik. Ya. 6 kali, 6 aspek, dan semua dibahas dengan kaidah 4W1H. Apa aja Mas tadi, Mas? Segmentasi berdasarkan apa tadi? Kita bicara segmentasi based on geographic, value-nya, kemudian value, segmentasi, value base, demografik, psikografik, behavioral, persona. Wah, ini asik. Persona. Yang terakhir, prediktif. Wah, itu. Apalagi. Prediktif segmentasi. Sama seperti brand. Sesuatu yang baru dari dunia segmentasi ya prediktif. Prediktif segmentasi, luar biasa. Iya. Saya tambah satu lagi, Mas. Kalau nanti dapat izin dari si narasumber ini, intentional segmentasi. Intentional. Oke. Iya. Oke. Itu asik ya. Hanya ketika bicara prediktif tuh saya tuh waduh masih lama ya. Itu berarti masih 6 kali 2 bulan ya. 6 kali 2 minggu. Oh iya. Itu nanti mungkin akan masuk di bulan Februari tahun 2021, Pak. Mungkin diusulkan Mas Erwan. Kalau gitu brand DNA tiap minggu, Mas. Oh gitu ya. Siap. As long as nanti narasumbernya setuju, kita bisa mulai setiap minggu brand DNA.
Karena segmentasi kompleks loh teman-teman ya. You cannot Betul, move forward if you don't know siapa konsumen. betul, Luar biasa. betul, betul. Ini kalau misalnya bicara brand memang asik ya. Kita barusan diskusi ya. Selain segmentasi kita ngomongin apa lagi ya? Menarik ya. Ada kita tadi kepikiran teman-teman, yuk kita angkat topik mengenai Islamic branding. Ya. Gimana branding dari kacamata Islam? Terus kita bicara gimana ngebangun yang namanya destination branding. Destination branding. Banyak topik-topik yang menarik dan Anda bisa ngeliat semuanya di brandiania.id. Dan kita lagi coba informasi yang sangat detail mengenai apa itu brand dari berbagai macam aspek. Ini menarik nih, ada komentar dari Mbak Wina. Terasa kuliah online, Pak. Mendasar banget ya pembahasannya. Betul, Mbak. Karena kami di Brand DNA akan mengulas topik-topik mengenai brand secara kuliah mungkin ya, kalau mau dibilang yang sederhananya ya. Secara kuliah. Secara beda, Mas. kita ngulas sedikit basic tapi kekinian mungkin ya, sesuai dengan apa yang terjadi di dunia marketer sekarang gitu. Dan tapi kita berangkat dari filosofi teori-teori yang memang sudah berkembang dari pakar-pakar ilmu mengenai brand gitu. Jadi kayak Pak Freddy tadi bilang dalam pertemuan-pertemuan Brand DNA Talk sebelumnya bahwa semua relevansi keilmuan mengenai brand itu semuanya masih relevan dibicarakan sampai sekarang gitu, dan bahkan terus berkembang gitu. Nah itu yang kita akan coba selalu ulas di pertemuan 2 mingguannya Brand DNA ini gitu. Mengulas satu isu secara keilmuan dengan topik-topik yang relevan berjalan sampai saat ini. Dan kita lagi buat satu buku, Mas. Saya lagi sama mahasiswa saya, itu lagi pengen buat buku yang namanya Indonesia Brand Phenomena. Oke. Dari situ kita akan bahas kenapa sih ya, apa sih pentingnya retail brand sama national brand. Apa sih yang harus dilakukan ketika kita melakukan ekspansi sebuah brand. Ini menarik ya. Dan saya lagi riset yang masalah Indonesia Brand Taxonomy. Ya, ketika bicara 7 pendekatan tadi, dalam konteks Indonesia kan seperti apa? Apakah iya di Indonesia semua penelitian itu mengarah ke ekonomi kah? Identity kah? Atau sudah lebih mengarah ke kultural? Nah, saya nanti akan melakukan diseminasinya begitu riset itu selesai. Kalau selesai. Harus selesai, Pak. Karena itu akan jadi satu khasanah keilmuan baru buat dunia brand di Indonesia. Wah, nggak berasa ya, sudah habis 1 jam ya. Ya, kita masih punya 5 menit lagi sebelum kita ditutup oleh Instagramnya sendiri. Oke, terima kasih yang sudah gabung, Mbak Wina, Mbak Penny. Wah, itu ada teman saya. Semuanya teman saya nih. Halo semuanya. Thank you semua yang udah gabung. Jangan lupa di acara 2 mingguannya Brand DNA kita ngobrol-ngobrol santai dan feel free buat teman-teman kalau ada komen atau ada sesuatu yang mau disampaikan atau ikut nimbrung diskusi, tinggal di chat. Kita akan ajak ngobrol juga teman-teman mengenai apa yang teman-teman mau sharing atau mau ungkapkan di acara kita di sini gitu. Karena ya ini kita akan desain acaranya dari kita untuk kita dan manfaatnya untuk semua, bukan untuk kita doang. Yes. Oke, mungkin sudah mau habis. Kita kembali mengingatkan teman-temannya 2 minggu lagi selama 6 kali pertemuan. Wah, kayak mata kuliah aja. Berarti itu berapa SKS tuh, Mas? Kayaknya 12 SKS, Pak. Kalau 6 kali masing-masing 2 SKS. Kita akan ngomongin masalah segmentasi.
dari 4W, 1H ya Mas ya? Betul, betul. Kaidah pembahasannya akan mengarah ke situ nanti. Luar biasa. Dan yang ngomong 20 tahun ngurusin konsumen. Jadi bisa dibilang kredibilitasnya oke banget. Ya, saya sendiri begitu dengar, begitu yang bersangkutan mau, waduh, saya bilang nih ilmunya luar biasa. Ditunggu teman-teman 2 minggu lagi. Anda akan belajar exploring the unseen of segmentasi. Iya. Termasuk yang nanti di bulan Februari ya Mas. Masih lama banget ya. Kita akan pursue Pak untuk dimajuin. Kalau bisa jadi acara mingguan kan nggak jadi Februari nanti. Itu menarik. Prediktif segmentasi. Iya. Oke. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah selesai untuk hari ini. Thank Kita you akan semuanya. ketemu 2 minggu lagi. Pak Freddy, thank you diskusinya malam ini. Ini juga adalah diskusi terakhir kita mengenai brand taksonomi. 2 minggu yang akan datang, kita akan mulai bicara mengenai segmentasi. Gitu, bersama narasumber yang silakan ditunggu di Instagramnya Brand DNA. Saya rasa itu untuk malam ini. Terima kasih Pak Freddy, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Thank you semuanya. Thank you.